Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ada pertanyaan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya Ustaz, rasanya ini kita ini nggak bisa bebas dari siksa Allah, Ustaz. Maka kita ini bisa berharap Allah mengampuni sebelum kita hadiah juga. Justru itu bahwa jangan pernah merasa aman dari azab Allah sebesar apapun amalan kita. Justru dengan takut seperti itu Allah senang. Ketika kita merasa aman, merasa sudah banyak sholatnya, banyak saumnya, banyak baca Al-Qur'annya, banyak sedekahnya, Allah tidak suka. Ya. Justru ketika kita merasa banyak dosa, banyak zalim, banyak menyia-nyiakan hak Allah, lalu memohon ampunan kepada Allah, Allah senang. Allah senang. Ya, lihat para nabi, para rasul kan seperti itu. Nabi alaihi salatu wassalam sebegitu mulianya tapi tidak merasa aman. Kalau beliau merasa aman, barangkali tidak menangis saat membaca ayat-ayat tentang azab, ayat-ayat tentang jahannam. Orang merasa aman, kok nangis? Ya. Berarti beliau tidak merasa aman, dia takut. Sampai terdengar kan bunyi tangisannya, kata Aisyah, seperti air mendidih. Ada suara seperti air mendidih, tangisan beliau dari tenggorokan beliau, tangisan beliau. Ya. Seorang mukmin yang berdosa ketika meninggal ada kemungkinan akan tetap mendapat siksa kubur sampai habis dosanya. Terserah Allah, diampuni apa tidak. Kalau Allah mengampuni, nggak ada siksa sama sekali. Walaupun dia pelacur, walaupun dia pengedar narkoba, walaupun banyak meninggalkan sholat, tapi Allah ampuni. Tentu dia masih bertauhid, ya, tidak syirik. Kalau syirik kan jelas Allah sudah tegas, tidak akan aku ampuni. Selain syirik akan diampuni, karena Allah betul-betul Maha Pengampun. Disinilah kita tidak boleh menyempitkan ampunan Allah yang luas itu. Saat kita melihat seorang pelacur mati, seorang pengedar narkoba mati, seorang pembunuh perampok mati, tapi muslim ya, tetap kita berharap dan kita doakan mudah-mudahan dapat ampunan dari Allah. Ya. Apa benar neraka wahyu adalah neraka yang diciptakan Allah untuk orang-orang yang lalai sholat? Ya, kalimatnya memang seperti itu. Fawailul lil musallin, kan gitu. Wail itu untuk orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun. Tapi sholatnya sahih. Nah, apa itu sholat sahun? Nah, disinilah para ulama membikin beberapa tingkatan sahur. Di antaranya sholat tidak mengikuti cara Nabi alaihi salatu wassalam. Sholat seperti ayam mematok makanan. Sholat selalu mengundur waktunya. Sholat duhur jam 2, setengah 3 misalnya, sholat asar jam 5, setengah 6 misalnya,
sholat maghrib mendekati isya terus, dan itu menjadi kebiasaan dia. Ini masuk dalam kategori sahwi. Berarti di teman-teman juga sholatnya mesti tepat waktu ini. Oh iya, tentang awal waktu itu nggak ada bedanya antara laki dan perempuan. Yang ada bedanya antara laki dan perempuan adalah berjamaah di masjid. Adapun awal waktu tidak ada bedanya. Maka wanita yang ada di rumah begitu dengar azan harus segera ambil air wudhu, sholat. Oh iya, sebuah pendapat keliru. Kalau wanita itu katanya sholat duhurnya nanti nunggu bapak-bapak pulang Jumatan. Ini sebuah kekeliruan. Begitu azan duhur atau azan Jumat, segera sholat duhur. Apa beda rizki dan hidayah? Hidayah pasti rizki. Rizki belum tentu hidayah. Ya. Rizki itu kan pemberian Allah yang baik. Bisa uang, gaji, bisa sehat, bisa hidayah, bisa anak. Semua pemberian Allah dan itu baik. Walaupun bisa kebaikan dunia, bisa kebaikan akhirat. Bahkan Nabi menamakan pemahaman dengan rizki. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Jadi di antara rizki itu paham. Nah, hidayah termasuk rizki. Mendapat pemberian dari Allah berupa hidayah. Rizki sekali lagi pemberian Allah yang baik, dan kebaikan itu bisa sifatnya dunia, bisa sifatnya akhirat. Apakah ada ayat atau hadis yang menjelaskan seorang mukmin tersebut disiksa setelah bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir dan tidak ditelut? Iya, kan semua ditanya. Yang tidak ditanyakan yang mati syahid, ya. Dan Rasulullah tidak ditanya. Ada kalimat siapa Tuhanmu, siapa Nabi. Ya. Tentu Rasul tidak ditanya siapa Nabi. Ya. Dan termasuk orang yang mati syahid. Jadi orang yang mati syahid tertusuk dadanya, terpenggal lehernya, atau dibom, atau ditembak dan seterusnya, itu menggantikan pertanyaan kubur ketika syahidnya diterima tentu. Nah, selebihnya akan ditanya. Nah, bisakah menjawab pertanyaan itu? Pasti bisa kalau dia beriman. Nah, setelah itu apakah pasti aman dari siksa kubur? Belum tentu. Dia bisa menjawab 3 pertanyaan itu, tapi dia sering namimah misalnya, atau sering meninggalkan sholat misalnya, atau tadi sering kencing tidak cebok, akan disiksa. Tapi itu tadi tidak kekal. Berbeda dengan orang-orang kafir, kekal sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Dan sampai hari kiamat itu jangan salah paham dengan pertanyaan yang ada di Al-Quran. Man ba'atsana min marqadina hada. Siapa yang membangunkan kita dari tidur kita? Jangan salah paham dengan ayat ini, berarti ditidurkan semua. Enggak. Itu ditidurkan saat kiamat tiba. Artinya sebelum kiamat tiba dia disiksa. Orang-orang kafir disiksa sampai kiamat tiba. Nah, ketika kiamat tiba, sangkakala ditiup,
maka mati semua. Mati semua dan ditidurkan semua, termasuk yang sudah di kuburan, yang sudah mati 1000 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu, 100.000 tahun yang lalu. Dihentikan siksanya tentu, tidur semua ketika kiamat tiba. Nah, setelah itu entah berapa lama Allah bangkitkan. Nah, saat dibangkitkan itulah mereka bertanya, "Mamba'atsana min marqadina hadza?" Siapa yang membangkitkan kita dari tidur kita? Allahu. Ya, habis kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta